Indonesia pada malam kuliah ini pukul 7.43 ini. Untuk tema waktu kepada kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah Bapak-bapak, Ibu yang menyempatkan waktu berhadiah karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita sambung pelajaran kita masih di dalam bab adabul thariq, itu adab ketika berada di jalan. Dan ini pembahasan terakhir kita pada malam ini. Sudah banyak yang kita bahas tentang bagaimana adab-adab seseorang ketika berada di jalan, mulai dari menundukkan pandangan, kemudian menahan diri dari mengganggu, lalu menjawab salam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat jalannya, kemudian menolong orang-orang yang terzalimi, lalu yang terakhir yang kemarin kita bahas di pertemuan yang lalu adalah jangan melakukan hal-hal yang melawan adat kebiasaan di satu tempat yang adat kebiasaan itu adalah adat kebiasaan yang baik. Jadi jangan membuat hal yang aneh-aneh. Jangan memakai pakaian-pakaian yang menimbulkan perhatian orang banyak. Jangan makan dan minum sambil berjalan, karena itu juga melawan sunnah. Selain melawan kebiasaan adat yang baik, juga melawan sunnah. Jadi intinya bahwa ketika berada di jalan itu jangan merasa bangga dengan memamerkan sesuatu yang aneh. Karena kalau kita lihat negara-negara barat di belahan dunia, Eropa dan Amerika, itu melakukan hal yang aneh itu dianggap sebuah inovasi baru, sehingga ide-ide itu muncul di barat melakukan hal yang aneh. Contohnya melakukan musik jalanan di jalanan-jalanan kota, ada yang menggelar pagelaran musik, walaupun musik itu cuma 1-2 orang. Bahkan muncul manusia-manusia silver yang mengecat tubuhnya warna merah lalu meminta sumbangan. Dan di Jakarta sudah mulai mengadopsi gaya-gaya orang-orang barat seperti ini.
keburukan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu adalah adamu mukhalafatil qawanin. Di jalan itu jangan melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama, dan itu menimbulkan dosa walaupun yang buat undang-undangnya pemerintah. Selama undang-undang itu demi kemaslahatan orang banyak, maka tidak boleh dilanggar. Contoh, melanggar menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah itu dosa. Kenapa dosa? Bukan karena merahnya berwarna neraka lalu dosa. Jadi kalau hijau itu lambang surga, maka yang di surga itu hanya dia. Bukan itu yang jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah Nabi mengatakan la wa la tirar. Hidup itu tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Apapun perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, semua masuk kategori dosa besar. Saya sudah jelaskan dulu bahwa kita terobos lampu merah, maka itu membahayakan bukan hanya pada dirinya, tapi juga membahayakan orang lain yang sedang diberi kesempatan untuk lewat. Kata jadilah kecelakaan. Kalau yang merobos saja yang luka tidak masalah. Jadi masalah adalah yang orang yang tidak menerobos, dia ikuti jalur seperti lampu hijau, dia pun kena. Makanya itu tidak boleh. Tapi ada kondisi yang mudaratnya hilang. Contoh subuh, itu subuh tidak ada orang. Kita sudah jelaskan, saya subuh tidak ada orang. Kita setengah 5 di bawah lampu merah tidak ada orang. Ya, itulah paling ada satu. Itu pun karena bukan orang. Itu kita terobos boleh tidak? Boleh, karena ilahnya hilang, ilah bahayanya hilang. Tapi kalau dalam keadaan bukan seperti itu, tidak boleh. So pagi, sore, siang, sore, malam tidak boleh terobos lampu merah. Dan ini bukan pesan sponsor pemerintah, tapi agama memang melarang. Jadi jangan kira Ustaz sudah dibayar, Ustaz sudah dibayar. Siapa yang bayar? Polres. Tidak. Tapi memang itu melawan urusan agama salahnya. Makanya ini perlu ditaati. Termasuk melawan arah. Melawan arah membahayakan. Itu yang benar bukan dia saja. Nanti orang yang nabrak pun benar. Yang mensalahkan dia tahu. Kadang-kadang yang lebih parah kenanya orang yang jalan di atas jalurnya. Makanya melawan arah itu haram. Termasuk kondisi memberi mudarat pada orang lain. Tidak boleh. Dan ini perkara banyak di jalan yang kita harus menjaga-jaga. Jadi kalau mau belok itu taat saja kepada undang-undang, disuruh kiri, hidupkan lampu sen. Tapi kalau sen kiri belok kiri, jangan lampu sen belokkan, itu lebih berbahaya. Makanya dalam tanya minggu yang lalu bagaimana keadaan ibu-ibu yang saya tanya ibu-ibu yang sering kirim lampu sen kiri belok kanan. Kalau itu raja di jalan itu sering terjadi, karena saya sudah katakan bahwa sebenarnya perempuan itu tidak ditakdirkan berada di jalan. Cuma keadaan sama menuntut mereka keluar dari rumah dan berada di jalan. Antara anak yang belanja, suami dan sempat karena dituntut pekerjaan, akhirnya istri terpaksa keluar. Disitulah perempuan kadang-kadang sensitivitasnya sebagai wanita keluar dan terlalu bijak dalam menyikapi urusan-urusannya. Jadi ini ya suaminya lah yang berperan, kasih tahu jangan begitu. Ada yang kirim lampu sen kiri tapi tidak belok ke kanan, tidak belok-belok, ada juga. Jadi kita di belakang dia yang jaga-jaga nyoho. Dia tidak belok-belok, lampu sen dari tadi sudah ke kiri, tidak belok-belok juga. Jadi semua itu perkara
itu apa yang dibuat oleh manusia untuk kebaikan, maka tidak boleh dilanggar karena terkait dengan hadis yang menyatakan tidak boleh memudaratkan orang lain. Baik, kita lanjut. Di malam terakhir kita bahas tentang adab di jalan. Berikutnya, adab berikutnya adalah i'anatul rajul fi hamlihi 'ala dabbatihi aw raf'i mata'ihi 'alayha. Di antara adab ketika berada di jalan adalah menolong orang, suka menolong orang, walaupun kondisinya sederhana, hanya menolong orang untuk mengangkatnya ke atas kendaraannya atau membantu mengangkat barang-barangnya. Nah, itu contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata begini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlubu fihi asy-syams. Setiap persediaan kita selayaknya bersedekah. Setiap persediaan yang ada pada tubuh kita selayaknya hendaknya bersedekah. Dan itu dimulai dari terbitnya matahari, artinya dari pagi sampai malam. Seluruh persediaan di tubuh kita ini jangan sampai tidak sedekah, disuruh sedekah sama Allah. Nah, kita punya berapa persediaan? Nanti dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan kembali kita ini punya 360 sulah. Kita punya 360 persediaan. Jadi dalam tubuh kita itu punya 360 sendi. Dan Nabi mengatakan itu tanpa melakukan ronsen, tanpa melakukan sebuah penelitian. Yang kasih tahu Allah melalui malaikat dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dan ternyata dokter-dokter, para ahli menyatakan kebenarannya, dan itu adalah mukjizat Nabi sebagai seorang Nabi yang benar. Jadi Nabi mengetahui sesuatu dari Allah yang menciptakan, tentu yang pencipta yang paling tahu berapa jumlah persediaan yang ada di kita. Jadi 360 sendi. Sebenarnya hal-hal begini sudah cukup bagi seorang yang berilmu untuk menyatakan rasa syukur dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 360 sendi inilah yang disuruh setiap hari bersedekah. Dari ujung ubun kepala sampai ujung kaki disuruh sedekah. Selama ini kan yang kita tahu sedekah itu hanya untuk harta. Jadi kita menganggap bahwa sedekah itu ya uang. Kasih jaminan masjid, kasih fakir, kasih miskin, ya uang lah. Bentuk sedekah. Ternyata dengan rahmat dari Allah, kita seorang mukmin tidak hanya dianggap bersedekah dengan uang, kita juga dianggap bersedekah dengan pergerakan tubuh kita. Caranya bagaimana? Nah, Nabi sambung. Yang pertama, ta'dilu bainal isnain sadaqah. Engkau melakukan keadilan di antara dua orang yang berseteru, itu juga sedekah. Jadi memutuskan hukum di antara dua orang yang sedang bertikai, sedekah. Apalagi mengislahkannya. Ya, ada dua orang yang sedang bertikai, lalu kita islahkan, maka itu dianggap sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Jadi setiap kalimat seorang tadi yang menyatakan, membicarakan, kemudian memutuskan pertikaian di antara dua orang, maka seluruh pergerakan hakim ini ditulis sedekah oleh Allah SWT. Jadi
Jadi dia zikir, dia lisannya, tangannya, apapun yang dia lakukan, maka pahala itu diberi pahala sedekah. Sedekah itu kembali ke pahala asal, bisa sampai 700 kali lipat atau suka-suka Allah, minimal 10 kali lipat. Jadi kalau sampai kita usahakan dua orang bertikai itu kembali berdamai, maka kita termasuk salah satu ibadur rahman, salah satu hamba Allah yang paling dicintainya. Itu sedekah kita. Makanya Nabi SAW itu kalau ada suku yang bertikai, Nabi segera menyegerakan diri untuk membuat perdamaian. Kalau seandainya mendamaikan orang, memutuskan perkara dengan keadilan dan mendamaikan setelah itu adalah sedekah, maka memutuskan kehidupan dua orang bersaudara, maka dia mendapatkan dosa besar. Menjadi pengadu domba yang membuat orang bercerai-berai, itu dosa besar. Menjadi provokator, buzzer yang membuat orang saling benci, itu dosa besar. Hari ini dosa yang paling mudah dilakukan orang menjadi buzzer. Jadi dia membuat sebuah opini tentang seseorang sehingga orang benci pada fulan, atau ditugaskan untuk menjawab hal-hal yang tidak sebenarnya. Ini berapa dosa yang sudah dilakukan. Jadi hati-hati mencerai-beraikan orang yang sedang berdamai menjadi bermusuhan. Lalu Nabi sambung, di sini Nabi kemudian mengatakan juga dianggap sedekah, wa tu'inu rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau telah bersedekah kalau engkau menaikkan orang ke atas kendaraannya. Engkau naikkan orang ke atas kendaraannya. Ada yang tidak bisa naik mobil, lalu kita angkat ke atas mobil, itu sedekah. Ada nenek tua yang mungkin kakinya tidak bisa dinaikkan ke atas motor atau Honda masa kita, lalu kita naikkan, itu sedekah. Tapi nenek tua ya, jangan janda-janda kita naikkan semuanya. Jadi ini semua apa menolong orang naik ke atas kendaraannya sedekah kan. Lalu nanti Nabi mengatakan termasuk juga au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Mungkin orangnya bisa naik tapi dia tak sanggup mengangkat barang-barangnya, tak sanggup angkat barang. Lalu kita bantu, kita berhenti sebentar, kita bantu di jalan, kita angkat barangnya ke atas kendaraannya, itu sedekah. Dan ini kadang-kadang terjadi, ada orang yang dengan sepeda tak sanggup mendaki, saat pulang dari arah Mawedung pulang naik ke atas jembatan, tak sanggup dia mendaki, lalu kita turun sebentar, kita dorong sepedanya, kita pegang barangnya sampai dia berada di atas jembatan. Itu sedekah. Setiap tapak kaki itu sedekah sampai dia bisa kembali naik. Masya Allah, itu orang baik. Orang begitu itu orang yang dicintai Allah. Jadi kita selamatkan orang. Setelah kita dorong, kita kembali, ternyata motor kita yang hilang. Apa dosa ini? Makanya sebelum dorong orang, kunci dulu motor kita di samping. Ini dorong motor orang, motor sendiri. Jadi semua pekerjaan yang begini, sejenisnya apapun, tolong orang di jalan, itu sedekah. Menyeberangkan orang, kita seberangkan orang yang Masya Allah lalu lintas luar biasa, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, kita bantu untuk menyeberang, itu sedekah. Ada nenek-nenek berhenti di trotoar, lalu langsung kita seberangkan. Sampai di seberang dia marah-marah. Kenapa? Ternyata dia tidak mau diseberangkan. Kita
saja yang kelewatan. Mau jangan tanya dulu, mau dia nih, mau kemana? Mau di seberang, baru seberangkan. Kita kadang-kadang karena setelah mendengar kajian, saking semangatnya kita seberangkan orang. Ternyata orang itu tak mau diseberangkan. Dia cuma berdiri aja di trotoar di mati jalan. Nah, kita berarti ada sedikit bagai-bagainya juga. Tanya dulu, ya. Tapi intinya yang selama ini kita lakukan, menolong orang di jalan, itu semuanya pahala. Jadi bukan hanya sekedar sosial karena kemanusiaan. Orang mukmin itu kata Rasulullah, ajaib li amril mukmin, ajaib kali hidup sebagai seorang mukmin, ajaib sekali. Kenapa ajaib? Semuanya dihitung pahala. Tapi orang kafir sebaik-baiknya kalau mati dalam kekafirannya tidak ada satu pun dihitung. Senyum pun tidak jadi pahala. Mukmin hanya gara-gara percaya Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita, semua yang terjadi padanya, apalagi sampai menolong orang, itu pahala semua. Itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin, tidak dimiliki oleh kafir. Senyum bisa jadi sedekah. Merubah wajah, sudah kita katakan, merubah wajah dari cemberut menjadi riang demi menyambut tamu. Itu perubahan pada wajah yang kita paksakan. Itu sedekah. Itu pahalanya besar. Kata Rasulullah, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau remehkan amalan baikmu walaupun kecil. Hatta walau an talqa akhaka biwajhin talib. Walaupun engkau hanya sekedar merubah wajahmu demi menjumpai temanmu. Jadi supaya teman itu tamu dan teman itu tidak enak. Jangan sampai tidak enak ketika ketemu kita rubah wajah kita, padahal kita banyak masalah. Itu pun Masya Allah, itu ternyata jadi amal saleh. Dan di sini menolong orang adalah salah satu amal saleh yang bisa dilakukan kalau kita berada di jalan. Maka lakukan apa yang bisa, Bapak Ibu. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menumpuk amal saleh sebelum nikah. Karena hari ini grup-grup WA setiap hari dipenuhi dengan kalimat inna lillah, telah menikah. Kalau kita lihat sahabat kita meninggal di umur muda, bahkan kemarin salah satu guru kita, imam masjid Islam, itu telah meninggalkan kita. Padahal umur masih lumayan, masih muda, tapi meninggalkan kita. Mungkin besoknya saya, besok bapak, besok kita tidak diberi waktu, tidak diberi warning untuk itu. Dan mesti rambut berubah. Maka siapkanlah apa yang bisa ditolong di jalan, apa yang bisa lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita lakukan berharap ridha Allah, mudah-mudahan itu menjadi amal yang diambil Allah untuk menjadi alasan masuknya kita ke surga. Mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada kesalahan, tapi rahmat dan rahim Allah itu memenuhi langit dan bumi ketika terjadinya hari kiamat. Jadi jangan pikir hari kiamat itu hari dipenuhi dengan kemarahan Allah. Dalam hadis disebutkan rahmat rahim Allah penuh. Sampai-sampai iblis mengatakan bahwa dia seakan-akan merasa bahwa dia pun akan diampuni. Di hari kiamat nanti seakan-akan iblis mengatakan nama hadis. Saya tak hafal lagi kalimat yang benarnya, tidak bisa terucapkan kalau dari segi Nabi. Jadi iblis itu sampai mengira bahwa dia pun akan diampunkan Allah. Kalau seorang pelacur menolong anjing bisa masuk surga, apalagi kita yang tolong orang tua yang di jalan terjatuh, dari motor kita berhenti, kita angkat, kita bawa motornya ke samping, lalu kita bawa orang itu ke rumah sakit. Kalau anjing yang ditolong bisa menyebabkan masuk surga, apalagi orang. Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Dalam hadis masalah pelacur dan anjing tadi, di ujung hadis Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin, dalam setiap hati kabid, dalam setiap hati yang basah ajrun, pasti ada pahala. Maksudnya orang makhluk yang engkau tolong dan dia punya hati yang basah, ada hatinya, ada perasaannya,
pasti menyebabkan pahala. Nanti orang tua yang sudah kita tolong itu, dia walaupun mungkin tidak keluar basa-basi, tapi Allah sudah catat. Allah tidak tunggu basa-basi. Ketika ada orang yang mengatakan terima kasih Nabi, terima kasih nak ya, Masya Allah. Kalau kita kan sesama mukmin, kalimat paling bagus yang keluar bukan terima kasih, tetapi kata Rasulullah, ucapkanlah jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Faqad balagha salam. Orang yang mengucapkan itulah sebaik-baik ucapan terima kasih. Jadi sudah pernah kita bahas, kalau bisa kalimat terima kasih dirubah menjadi jazakumullah khairan. Cuma karena kita belum terbiasa, maka mungkin nanti pas kita ucap jazakumullah khairan, orang akan mengatakan jazakumullah, lalu bekerja pun jazakumullah. Apa juga Nabi suruh ucap itu. Itu yang disuruh ucap oleh Nabi, ucapkan semoga Allah membalas kebaikanmu. Karena kita tidak balas. Orang tua tadi yang sudah kita tolong seberangkat naikkan barangnya, kita bawa ke rumah sakit, kita bantu tolong jaga motornya, dia tidak bisa balas. Allah lah yang membalas. Maka tolong orang banyak-banyak ketika di jalan. Fikirkan dan lakukan apa yang bisa. Pernah tidak terpikir apa itu? Kan cukup banyak orang yang kehabisan bensin, kehabisan sekarang paling bensin, sekarang petani, kehabisan pertalite. Dia dorong mama-mama, nenek-nenek, mama-mama, didorong anaknya di belakang ikut rumahnya. Ada kakek-kakek tua dorong motor. Apa perasaan kita dengan orang seperti itu? Sedangkan kita belum full di dalam tangki kita. Kan begitu ceritanya. Nah, ini kesempatan masuk surga. Pernah tidak terpikir kalau kita membeli satu botol isinya pertalite, kita simpan di belakang jok mobil, jok kereta kita. Lalu ketika ada orang yang sedang mendorong motor, kita turun, lalu kita tanya, ada masalah apa ibu? Ada masalah apa bapak? Habis minyak? Habis minyak? Kalau habis minyak, ini sama saya ada minyak. Kita masukkan ke dia langsung bisa berjalan tanpa harus mengeluarkan keringat. Apakah itu amanat sia-sia? Tidak. Mudah-mudahan itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bensin itu bisa memadamkan api neraka, bukan menghidupkan mereka, memadamkan api neraka dengan pertalite. Dan itu orang jarang melakukan. Cukup banyak orang yang menghadapi kesulitan itu. Banyak sekali itu orang bodoh. Kita tidak ada persiapan menolong. Maka belilah satu botol isilah bensin. Dan amalan ini perlu digalakkan. Jadi benar-benar jadilah hamba yang berusaha mendapatkan ridha Allah SWT. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan bahwa di jalan itu jangan sampai kehilangan pahala. Kalau kita sudah menolong orang dengan berbagai cara, apa yang kita dapatkan? Yang pertama janji Allah, kita dapat pahala sedekah. Ini yang dihitung tadi. Kita dapat pahala sedekah. Yang kedua kita dapat apa? Kita akan ditolong Allah di hari yang lain dengan kasus yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Nabi yang mengatakannya, Rasulullah mengatakan, wa kana Allah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa siap sedia menolong hamba yang hamba itu masih terus berusaha menolong saudaranya. Hari ini kita tolong orang tua, nanti satu saat kita mungkin macet di tengah hutan menuju ke Gunung Salak. Jangan tanya ngapain, yang penting macet motor kita atau macet mobil kita. Dulu waktu di kota, waktu kita aman, kita tolong orang. Dijamin pasti ada yang Allah kirimkan untuk kita berhenti lalu tanya, ada apa Pak? Ini motor bagaimana ceritanya? Apakah habis baterai segala macam? Ya. Lalu orang itu berhenti, apa yang bisa saya tolong? Kemudian dia dekatkan motornya, lalu kemudian atau dia dekatkan mobilnya, dia pancing baterai kita. Atau kalau kita tidak ada minyak, dia akan
tunggu janji Allah. Suatu saat Allah akan tolong kita dengan keadaan yang sama. Itu janji Nabi dalam hadis kursi. Allah akan tolong seorang hamba selama hamba itu masih punya perasaan menolong sesamanya. Jadi salah satu rahasia untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah sering-sering tolong orang. InsyaAllah aman, kita pasti ditolong Allah. Itu yang kedua yang kita dapatkan. Yang ketiga kita dapat apa kalau kita sering tolong orang di jalan? Yang ketiga kita akan dapatkan pertolongan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, di akhirat disambung Allah. Itu berdasarkan juga janji dari Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabati yawmil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan, satu kesulitan seorang mukmin di dunia. Jadi orang ini sudah susah sekali, nak tahu mau kemana, taruh minyak jauh sekali, SPBU jauh. Mungkin waktu tadi ada orang yang jual pertalite pun, alhamdulillah kita datang, lalu kita kasih minyak, kita tolong dia, kita carikan. Rasulullah mengatakan siapa yang pernah memudahkan, melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitannya dengan berbagai kesulitan hari kiamat. Kita di dunia kalau kita punya kesulitan, itu ada yang tolong. Tapi di hari kiamat tidak ada yang tolong kecuali dengan izin Allah. Yauma la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak ada manfaat orang yang bisa memberi syafaat kecuali diizinkan syafaat itu oleh Allah. Dan salah satu penolong kita yang paling hebat di akhirat hanya amal soleh. Istri di mana? Istri tidak tahu di mana. Anak di mana? Tidak tahu. Yang dulu kita bela-bela kita sebutkan, tapi nomor-nomor yang kita sebutkan antara 1, 2, 3, di mana mereka ketika hari kiamat? Tidak ada yang tidak tahu bela kita. Walaupun di dunia kita habiskan harta untuk menempelkan foto jadi spanduk-spanduk, kita sanjung sana, sanjung sini, di akhirat degelam anak sholat itu. Siapa yang tolong? Amal soleh. Mana dia? Itu yang pernah tolong orang itu. Kembali datang, dapatkan Allah. Maka Allah akan buat semakin banyak kita tolong orang di dunia, maka semakin banyak pertolongan Allah di akhirat. Di akhirat itu dahsyat, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, tidak pakai sandal, telanjang, tidak beralas kaki, matahari diturunkan, yudana asyam, matahari diturunkan, milan sedekar di atas kepala, berkeringat tubuh, mandi sampai banjir keringat berdasarkan dosa masing-masing. Nah, salah satu yang akan Allah tolong, Allah lepaskan, jadi dia tidak berkeringat, matahari tidak membakarnya, orang yang suka menolong orang. Nah, maka sebelum tinggal banyak-banyak tolong orang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang Allah beri di akhirat. Kenapa? Karena Allah paling cinta kepada orang yang suka menolong orang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin, aku keluar dari rumah untuk menyelesaikan hajat keperluan saudaraku, seorang saudaraku, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi syahra. Aku keluar dari rumah menolong seorang hamba yang mukmin, lebih kusukai amal itu daripada i'tikaf di Masjid Nabi sebulan. Sebulan i'tikaf di Masjid Nabi kalah pahala dengan menolong orang. Itu yang perlu kita fahami betul. Jadi kita akan disibukkan dengan umrah. Umrah itu 12 hari, tidak sebulan. Itu pun tidak terusan i'tikaf di hotel tidur, paling datang waktu sholat 5 waktu. Setelah itu ziarah sana, ziarah sini, harus pindah ke Makkah. Tapi orang i'tikaf di Masjid Nabi sebulan, 1 kali sholat 1000 kali sholat di masjid yang lain. I'tikaf sebulan bukan hanya sholat 24 jam di situ. Pahala sebulan Masya Allah. Tapi pahala itu kalah dengan menolong kesulitan hidup orang. Maka sering-sering tolong. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita golongan yang mudah tangan, ringan tangan untuk
janji-janji. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sedikit. Ya, silakan. Mungkin para jemaah yang ingin bertanya dengan sahabat, silakan karena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah adat di dalam Islam sering kita lihat baik di medsos atau di orang yang mengalami kecelakaan, begitu dibawa ke rumah sakit, identitasnya nggak pernah ada lagi. Apakah hilang atau diambil sama orang yang menolongnya? Kalau orang yang menolong itu ambil identitas, itu bagaimana hukum Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Latif? Ada lagi? Ya, biar sekalian. Ustaz? Nggak ada Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Indonesia. Pertanyaan yang kami bisa pertanyakan, saat ini kan banyak baliho atau spanduk-spanduk jalan. Kadang-kala itu dipasang sembarangan sampai bagi kendaraan yang bertikungan belokan itu sampai tidak nampak. Apakah spanduk itu maksudnya siapa yang berusaha pasangkah atau kan jauhkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya rasa cukup dua karena waktu kita. Yang pertama, ketika orang kecelakaan lalu identitasnya hilang. Nah, hilang ini apakah karena diambil untuk dihilangkan atau diambil untuk diselamatkan? Jadi tergantung niat dari orang yang ambil. Kalau orang mengambil dompet orang yang kecelakaan dengan tujuan menyelamatkannya agar tidak diambil oleh orang lain, maka itu perkara yang membuat munculnya pahala. Jadi dia pegang dompet itu karena dia tahu dirinya amanah, takut diambil orang. Tapi kalau seandainya mengambil barang orang yang kecelakaan demi mengambil manfaat darinya sehingga merugikan orang yang mendapatkan kecelakaan, dia telah melakukan kezaliman. Jadi sudah menzalimi orang dengan menghilangkan identitas. Bahkan kalau sampai terambil barang-barang, maka orang-orang yang ambil itu dianggap pencuri. Dan itu dosa besar. Dosanya bercampur dengan dosa khianat. Orang sedang celaka, tapi kita tega untuk membuat dia lebih celaka. Kan cukup hari merupakan. Kenapa? Yang kita minta tolong, tapi kita ambil dompetnya. Adakah bahasa yang lebih halus daripada polisi? Tidak ada. Kenapa ada lagi? Makanya khianat bercampur dengan kezaliman orang. Maka hati-hati menzalimi orang yang sedang mendapatkan musibah lalu dizalimi. Jadi jangan ambil manfaat. Ada yang model tipe ngambil manfaat, yang nabrak diambil uang, yang ketabrak pun diambil uangnya, sama zalim. Jadi itu pertanyaan tadi tergantung niat apa yang mau dilakukan. Tapi kalau menolong demi menjaga, jadi dia jaga jangan sampai diambil orang, itu baik. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah pemasangan baliho. Hukum pasang baliho sebenarnya mubah saja. Mubah, tapi saya ingin menginformasikan, mungkin tidak menjadi mubah kalau yang dipasang adalah baliho yang bergambar perempuan. Karena untuk perempuan itu akan menimbulkan fitnah. Berbeda dengan laki-laki, tidak ada orang yang akan memperhatikannya terus. Kita lewat aja. Tidak ada nafsu seksual, nafsu syahwat ada. Tapi perempuan ketika dipasang fotonya itu menimbulkan fitnah. Apalagi tentu di atas 100 gambar yang diambil yang paling cantik, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kita orang yang kita suruh berdiri di spanduk itu, kita tidak tahu bahwa dia di spanduk. Itu fitnah. Makanya di mana-mana saya mengatakan bahwa hati-hati dengan urusan politik, tapi kita menimbulkan dosa. Nah, kemudian bagaimana kalau timbul hal yang lain? Spanduk sudah sampai menutupi jalan di persimpangan sehingga kita tidak tahu ya, ada orang yang belok atau misalnya kecelakaan, ya tentu saja
Dan dosanya ditanggung siapa? Tergantung kalau orang yang ada di foto itu mengatakan kapasan bertimpang, pasang ditimpang, maka yang punya foto tanggung jawab. Tapi kalau yang punya foto tidak mengatakan itu, tetapi orang yang pasang asal-asalan, maka yang tanggung jawab hanya yang pasang. Dan sepertinya yang selama ini terjadi, orang pasang yang bermasalah. Orang yang difoto itu tidak tahu di mana dipasang. Yang nanti nyombat copeng, nyombat copeng, buat duit, tak pasang, lupa, tak pasang, apa yang ada. Maka galak-galak lah orang yang pasang. Di mana-mana dipasangnya terus. Apalagi orang yang kita suruh pasang itu tidak ada amanah, maka dia pasang asal-asalan sampai mengganggu orang itu dosa. Ingat kembali bahwa setiap kesulitan yang dihadapi seorang mukmin dan itu hasil ciptaan orang lain, maka yang menciptakan kesulitan itu tetap dosa, tetap dosa. Makanya tidak boleh baliho mengganggu orang. Kalau hanya sekedar pasang saja tidak masalah. Cuma seperti saya sebutkan tadi, kalau bisa hindarilah timbulnya fitnah di atas sebuah gambar atau foto. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita temu kembali di pertemuan yang akan datang.